Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 10 Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Mondokan. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang pengelasan gas tungsten atau sering juga disebut pengelasan TIG atau sering juga disebut dengan pengelasan GTAW. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi proses pengelasan. Kurang lebih, kita sudah membahas tentang pengelasan oksiasetilin, pengelasan fusel manual, pengelasan gas metal atau kelas CO, GMAW, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelasan gas tungsten atau sering juga disebut pengelasan kelas argon atau GTAW. Langsung saja kita menuju ke pengertian pengelasan gas tungsten atau GTAW. Apa itu pengelasan gas tungsten? Yaitu merupakan proses pengelasan fusel listrik yang menggunakan elektroda tak terumpam atau tidak ikut mencair, yaitu menggunakan elektroda tungsten berfungsi sebagai penghasil fusel listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod dan menggunakan gas argon sebagai gas pelindungnya. Jadi pada pengelasan gas tungsten ini atau GTAW atau sering juga disebut plastik ya. Kebanyakan orang menyebutnya malah plastik. Ini menggunakan elektroda tak terumpam. Artinya elektrodanya itu tidak ikut mencair, sehingga kita memerlukan logam pengisi yang berupa filler rod. Selain itu, pada pengelasan TIG atau gas tungsten ini, kita menggunakan gas argon sebagai gas pelindungnya. Seperti itu, hampir sama pada pengelasan GMAW, tapi kalau pengelasan TIG ini hanya menggunakan gas argon, bukan menggunakan gas CO. Kita bahas peralatan utama pada pengelasan TIG atau gas tungsten ini. Yang pertama, yaitu mesin lastik itu sendiri. Yang kedua, ada tabung argon. Yang ketiga, regulator gas. Yang keempat, kabel klem massa. Yang kelima, kabel dan torch. Dan yang terakhir adalah elektroda tungsten itu sendiri. Oke, kita bahas dari peralatan yang utama. Yang pertama yaitu adalah mesin lastik. Mesin lastik atau mesin las GTAW. Ya, ini adalah contohnya seperti ini yang ada di bengkel kita. Mesin las AC atau DC merupakan mesin las pembangkit arus AC atau DC yang digunakan di dalam pengelasan las gas tungsten. Pemilihan arus AC ataupun arus DC biasanya tergantung pada jenis logam yang akan dilas. Pengelasan gas tungsten ini atau lastik atau las GTAW ini adalah pengelasan yang sering juga digunakan untuk pengelasan logam non-ferro, misal stainless ataupun aluminium. Itu untuk selanjutnya, peralatan yang selanjutnya adalah tabung gas argon. Tabung ini merupakan tempat penyimpanan gas pelindung seperti argon ataupun helium yang digunakan dalam pengelasan gas tungsten atau pengelasan TIG. Jadi tabung ini adalah merupakan tempat di mananya gas argon ataupun gas helium disimpan. Oke, lanjut peralatan yang ketiga yaitu adalah
regulator argon. Pengaturan tekanan gas yang akan digunakan di dalam pengelasan gas tungsten. Pada regulator ini biasanya ditunjukkan tekanan kerja dan tekanan gas yang ada di dalam tabung. Sedangkan voltmeter dipakai untuk menunjukkan besarnya aliran gas pelindung yang dipakai dalam pengelasan gas tungsten. Ini adalah voltmeternya ini ya. Dan ini adalah indikator atau penunjuk manometer tekanan isi tabung. Oke. Selanjutnya kabel klem massa ya. Kabel yang berfungsi mengantarkan listrik dari mesin las ke konektor atau torch ya, atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuhkan ke benda kerja. Untuk kabel las kabel massa ini harus mempunyai sifat yang fleksibel. Di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti lips, lapisan karet ataupun kawat tembaga. Klem massa, ini namanya klem massa ya. Ini digunakan untuk penghubung kabel ke logam induk. Alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang bersifat pengantar panas yang baik. Atau sering juga kita sebut bersifat konduktor ini ya. Selain itu, klem massa juga terdapat bekas yang berfungsi menarik dengan baik tekanan. Selanjutnya, kabel dan torch. Kabel dan torch atau kita sering sebut pembakar las, salah satu unit utama dalam menjalankan proses pengelasan GTAW atau pengelasan gas argon atau TIG adalah pembakar atau torch. Ini ya, torchnya itu yang membakar las torch. GTAW dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu kepala pembakar, paket selang konektor, dan gagang. Di dalam kepala pembakar las terdiri dari rangkaian dudukan kolet, nozzle gas, kolet, elektroda tungsten, dan tutup kepala atau backup. Sedangkan pada gagang pembakar umumnya terpasang tombol penyalaan dan pemadam busur listrik. Untuk bagian konektor terdapat pada ujung-ujung untuk menyambungkan kabel ke saluran gas pelindung, elektroda tungsten, dan saluran air jika menggunakan pendingin menggunakan air ya. Jadi pada pengelasan GTAW ini menggunakan pendingin ini untuk mendinginkan torch ketika proses pengelasan berlangsung, karena pada proses pengelasan ini terjadi panas sangat tinggi ya, makanya harus didinginkan apabila kita menggunakan pengelasannya dalam intensitas waktu yang cukup lama. Berikut adalah bagian-bagian dari torch atau pembakar las ya. Yang pertama ini adalah nozzle gas ini. Yang kedua elektroda tungsten ini ya. Yang ketiga adalah penjepit elektroda atau sering disebut dengan kolet ini. Nomor 4 adalah tutup kepala yang ini ya. Terus nomor 5 adalah lorong gas pelindung, di mana tempat gas argon keluar untuk mengarahkan gas argonnya ini ya lewat sini untuk melindungi saat proses pengelasan. Yang keenam adalah tombol pembakar. Ini adalah tombol saklar ya istilahnya. Ketika kita akan melakukan pengelasan, kita harus menekan tombol ini. Nomor 7 yaitu adalah saluran gas pelindung yang warna hijau ini ya. Nomor 8 adalah saluran air atau saluran pendingin.
Yang nomor 9 adalah kabel arus las. Dan yang terakhir nomor 10 itu adalah saluran air balik. Jadi airnya itu tidak keluar, tapi airnya balik lagi didinginkan dan nanti akan mendinginkan torch lagi seperti itu. Jadi terjadi sirkulasi pendinginan. Ya. Dan yang selanjutnya adalah elektroda tungsten itu sendiri. Elektroda GTAW merupakan penghubung terakhir antara sumber tenaga listrik dan benda kerja melalui proses busur listrik. Elektroda ini diklasifikasikan tidak terumpan, artinya tidak ikut mencair. Penggunaan elektroda untuk pengelasan GTAW berbeda dengan pengelasan SMAW maupun GMAW. Ya, bedanya karena elektroda yang digunakan tidak terumpan. Beda dengan SMAW ataupun GMAW yang terumpan seperti itu. Berikut adalah macam-macam dari elektroda tungsten ya, jenisnya. Yang pertama yang warna hijau ini adalah pure tungsten. Mengandung 99,5% tungsten tanpa elemen paduan lain. Jadi namanya pure ya, murni itu ya, hampir murni, Terus memungkinkan ujung untuk membentuk ujung yang bersih dan mengencang yang memberikan stabilitas busur yang baik. Umumnya ini ya, pure tungsten ini digunakan untuk paduan aluminium atau pengelasan paduan aluminium dan magnesium dengan menggunakan arus AC. Yang selanjutnya yang ini ya, WP20 atau 2% thorium tungsten yang warna merah ini ya, terdiri dari 2% thorium tungsten mengandung nominasi 2% WP ya, atau thorium oksid THO2. Terus jenis elektroda yang paling umum digunakan ini adalah yang warna merah ini. Umumnya digunakan untuk aplikasi polaritas negatif atau DCEN ya, atau lurus elektroda DC seperti karbon, baja tahan karat, dan paduan nikel dan titanium. Dan yang selanjutnya WL15 atau 1,5% latanat tungsten warna kuning ya. Ini mirip dengan thorium tungsten yang merah ini ya, hampir mirip. Tukang las dapat dengan mudah mengganti bahan radioaktif dari thorium tungsten dengan tungsten ini tanpa mengubah program pengelasannya. Cocok untuk pengelasan arus DC maupun pengelasan arus AC. Ya. Yang selanjutnya peralatan bantu mesin las argon atau lastik GTAW ya. Yang pertama adalah sikat baja. Sikat ini digunakan untuk membersihkan kotoran setiap selesai satu pengelasan atau pada waktu akan menyambung suatu jalur las yang terputus. Nah, kita sebelum melakukan pengelasan sambungan itu harus kita bersihkan dulu hasil lasan kita. Bisa menggunakan sikat ataupun bisa menggunakan wire brush pada gerinda yaitu. Yang selanjutnya peralatan bantu yang selanjutnya adalah gerinda tangan. Gerinda tangan ini berfungsi untuk menyiapkan material yang akan kita las berupa penyiapan tampuk. Gerinda ini juga digunakan untuk membantu dalam proses pengelasan, khususnya dalam pembersihan lasan sebelum disambung atau sebelum ditumpuki dengan lapisan las berikutnya. Gerinda tangan ini juga digunakan untuk membantu dalam memperbaiki cacat las yang memerlukan penggerindaan dalam persiapan sebelum diperbaiki cacat las tersebut. Ya.
Selanjutnya, ragum. Ragum ini berfungsi sebagai perkakas yang digunakan untuk mencekam objek agar tidak bergeser atau terlepas ketika proses pengerjaan berlangsung. Misal kita proses pengerjaan, ketika membuat kampus, kita bisa menggunakan ragum ini untuk menjepit benda kerjanya. Ragum ini sering juga disebut dengan istilah tangkem. Peralatan bantu yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah smith tang atau tang penjepit. Tang smith atau smith tang atau tang penjepit ini digunakan untuk memegang benda kerja yang panas, dipergunakan setelah atau saat proses pengelasan. Jadi ketika kita melakukan proses pengelasan atau setelah kita menyelesaikan suatu proses pengelasan, untuk memegang benda kerja yang kita las itu jangan langsung menggunakan tangan, tapi kita harus menggunakan tang ini karena benda kerja tentunya dalam kondisi yang sangat panas. Bila kita menggunakan tangan secara langsung akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja seperti itu. Kita masuk ke keunggulan dan kelemahan pengelasan gas tungsten. Keunggulan yang pertama yaitu adalah las argon berpulsa dan argon harus bolak-balik dalam proses pengelasannya dapat meningkatkan kemampuan pencairan material las. Yang kedua, stabilitas busur yang tinggi. Yang ketiga, tidak menghasilkan asap maupun spatter. Yang keempat, kualitasnya tinggi dan presisi. Sering digunakan untuk pengelasan baja tahan karat dan non-ferrous. Untuk kelemahan dari pengelasan gas tungsten ini, yang pertama, kecepatan las lambat dan deposisi rendah, tergantung pada kawat atau failure rate-nya. Yang kedua, peralatan relatif mahal. Yang ketiga, peralatan lebih kompleks dan tidak portable atau tidak mudah dipindah-pindah seperti itu ya. Berbeda dengan las UHW ataupun las SMAW yang cenderung lebih mudah untuk dipindah-pindah. Sekian materi terkait pengelasan TTAW atau TIG dari Bapak. Silahkan kalian memahami video ini agar kalian dapat mengerjakan soal evaluasi yang nantinya Bapak berikan. Sekian dari Bapak, tetap semangat belajar. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.